Dapat rapor merah, Anies dibela anggota TGUPP, kena sindir Deddy Siregar. Kayak anak sekolah dimarahi bapaknya terus dibantah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kita terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi, sehingga kita bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia. Karena itu kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan ke seluruh Pemprov di Indonesia. Di sinilah kita melihat bahwa ternyata TGUPP ini banyak yang tidak sudah profesional dalam melaksanakan tugas. Pegiat media sosial Deddy Siregar mengomentari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta LBH Jakarta juga ikut evaluasi gubernur lain. Anies sejatinya mengapresiasi rapor merah untuknya selama 4 tahun memimpin DKI Jakarta dari LBH Jakarta. Selain mengapresiasi, ia meminta LBH Jakarta juga kasih masukan ke gubernur lain. Ya, LBH Jakarta menyodorkan 10 rapor merah untuk 4 tahun kepemimpinan Anies di DKI Jakarta. Melansir dari Tribun News, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai laporan LBH Jakarta akan terasa bermanfaat jika juga menilai hasil kinerja seluruh gubernur di Indonesia. Sebab, laporan itu bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diambil oleh pemerintah. Sehingga manfaat dari LBH dan laporannya itu dirasakan oleh semua gubernur dan dirasakan oleh seluruh Pemprov, sehingga perhatian dari anak-anak muda yang peduli pada kotanya, peduli pada keadilan, itu tidak hanya dirasakan di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Memang beginilah ciri khas pemimpin daerah yang nggak bisa kerja. Mereka suka main gimmick supaya bisa terlihat ada prestasi. Kenapa saya sebut gimmick? Karena biasanya yang dia bangun itu nggak ada gunanya, bahkan nggak ada fungsinya. Sekedar sebuah pajangan supaya orang melihatnya sebagai sebuah karya. Padahal apa maksudnya juga orang nggak paham. Rapor merah dari LBH Jakarta menurut Anies bentuk nyata kontribusi para anak muda untuk membangun kota Jakarta. Sebab mereka sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengevaluasi kinerja pemimpin mereka. Ia sangat mengapresiasi LBH Jakarta sudah mengevaluasi kinerjanya selama 4 tahun memimpin ibu kota. Kata Anies senang sekali bahwa LBH memberikan energi, perhatian, dan waktu untuk memikirkan Jakarta. Respon Anies yang meminta LBH Jakarta untuk juga menilai dan mengevaluasi gubernur lain menilai beragam komentar. Salah satu pegiat media sosial Deddy Siregar juga ikut memberikan cuitannya di Twitter. Ia menganalogikan Anies seperti anak sekolah yang raportnya merah, tapi terus membantah sekalipun dimarahi bapaknya. Kata Denny, ini kayak anak sekolah yang rapornya merah, dimarahin bapaknya terus dia bantah. Anak lain juga banyak yang rapornya merah, kenapa bapak nggak marahin mereka? Cuitan Deddy Siregar ini mendapat respon beragam. Ada yang membela Anies dengan menyajikan data dan ada juga yang kontra. Di sisi lain, setelah terima rapor merah dari LBH Jakarta, Anies dibela pengamat sampai menyinggung penggusuran era Ahok. Pengamat tata pemerintahan sekaligus peneliti Tatak Ujiyati menilai, berdasarkan hasil bedah dan analisis, laporan LBH Jakarta banyak kesalahan. Anggota TGUPP atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ini mengaku sudah membaca rapor merah tersebut. Menurut dia, Anies menyambut baik masalah LBH Jakarta karena bisa menjadi pertimbangan perubahan kebijakan ke depannya. Saya tidak tahu maksud apa yang sedang Anies rencanakan, namun saya menilai ini hanya untuk panggung di Pilpres 2024. Dan saya khawatir Anies akan berbohong lagi dan memberikan janji demi janji yang tidak pernah ditepati, seperti rumah DP 0 rupiah. Saya menghargai pembelaan yang dilakukan oleh TGUPP terhadap Anies, namun ia tidak akan menjadikan pamor Anies langsung meningkat. Seperti diketahui, Anies Baswedan mengakui realisasi pembangunan hunian DP 0 rupiah masih sedikit dibandingkan janji kampanyenya. Dia menjelaskan unit yang berhasil dibangun oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Saranajaya hanya 780 unit saja. Jika dibandingkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2017 hingga 2022, DKI Jakarta yang mana target pembangunan rumah DP 0 rupiah sebanyak 232.214 unit, maka ini sangat jauh dari target, keterlaluan malah. Artinya selama 4 tahun Anies yang kerjanya entah apa, maka targetnya baru tercapai 0,3% saja. Ini benar-benar gila sih. Anies secara tidak langsung mengakui kalau dia gagal atau bohong. Itu adalah target yang dia janjikan sendiri, tapi dia juga yang tidak menepati. Luar biasa pemimpin yang satu ini.
Yang bikin kesel adalah saat dia berdebat dengan Ahok terkait hunian buat warga. Bagi Ahok, rencana Anies ini tidak logis. Tapi Anies tidak tahu malu, tetap ngotot dengan pendiriannya, makanya siapapun pasti kesal dengan orang seperti Anies. Kalau saya lihat sampai sejauh ini hunian rumah DP 0 rupiah ini tak laku karena target pangsa pasar yang tidak sanggup saat berusaha lolos dari syarat yang diterapkan. Banyak dari mereka yang tidak lolos syarat administrasi karena masalah penghasilan. Bayangkan saja deh, penghasilan 7 juta rupiah per bulan, belum dikurangi biaya hidup dan tetek bengek lainnya. Bisa sisa berapa uangnya? Apakah bisa nyicil? Wajar banyak yang gagal yang berujung rumahnya tidak laku. Sudah paham kan kenapa program Anies ini hanya manis di ucapan tapi pahit di kenyataan? Maaf saja, hanya orang bodoh yang percaya kalau Anies bisa menyediakan hunian terjangkau dengan strategi beginian. Tampaknya sebagian masyarakat lebih memilih jadi orang tak waras dengan memilih janji muluk. Mereka tetap tidak percaya dengan janji apa adanya dari gubernur sebelumnya. Karena pahit, mereka lebih suka manis yang palsu. Bahkan kalau Anies diberi kesempatan 5 tahun lagi, hasilnya akan tetap sama saja. Tetap tidak akan capai target, karena sejatinya program ini memang sulit dilaksanakan. Ahok sudah ingatkan berkali-kali, hanya mudah dilaksanakan lewat mulut pengolah kata. Begitulah kura-kura.